negara mana dan berapa harganya? Indonesia rupiah. Berapa? Oh ya, bener banget. Kalau ini tuh dari negara mana? Nggak kelihatan. Zimbabwe. Oh, berapa? 100 triliun. Oh iya, benar. Nah, bener banget. Iya, bener banget. Jadi negara Zimbabwe itu salah satu negara di dunia yang mengalami inflasi paling parah atau hyperinflation. Nah, ini kalian juga udah kasih tahu lah ini duit berapa ya guys ya. Nah, tapi kalian ngerasa nggak sih sekarang ini 10.000 tuh udah kayak nggak ada nilainya? Contohnya kalau misalnya kalian naik ke kantin bawa duit ini bisa dapat apa? Itu dapat apa kan guys? Nah, contohnya juga ada kayak dulu 10.000 bisa dapat nasi padang sebungkus lah gede. Sekarang paling cuma lauknya doang. Nah, itu terjadi karena inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu bahan baku yang digunakan dalam nasi padang itu harganya naik, sedangkan nilai uang mata kita itu turun sendiri. Dan di sini ada 4 tingkat keparahan inflasi. Pertama ada yang ringan, itu ada 10-10% per tahun. Lalu ada yang sedang, 10-30% per tahun. Dan yang berat ada 30-100% per tahun. Dan ada yang paling parah nih, yaitu hyperinflation. Hyperinflation lebih dari 100% per tahun. Contohnya sama kayak tadi yang Cika bilang, yaitu ada di Zimbabwe. Nah, benar banget. Jadi negara Zimbabwe itu salah satu contoh yang kita ambil. Di dunia ini tuh Zimbabwe itu salah satu negara yang mengalami hyperinflation atau sebanyak 635% per tahun. Nah, dampaknya tuh ada apa aja sih? Nah, jadi tuh ada menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan juga mata uang. Terus juga mengurangi rasa kepercayaan atas masyarakat di Zimbabwe serta pelaku bisnis. Karena jadinya karena inflasi tinggi itu jadi mereka tuh kurangnya rasa percaya terhadap dolar mata uang Zimbabwe. Nah, itu akhirnya menyebabkan mereka menggunakan dolar Amerika Serikat untuk transaksi sehari-harinya. Lalu kira-kira ada nggak sih cara mengendalikan inflasi? Ada nggak? Kalian ada nggak? Kalian ada nggak? Ada. Ada nggak menurut kamu? Ada nggak cara mengendalikan inflasi? Cara mengendalikan inflasi ya mungkin. Menurut saya inflasi itu susah untuk dikendalikan, tapi maksudnya cara mengendalikan itu ya dari misalnya kebutuhan sehari-hari kita aja mengendalikan belanja kita gitu. Kalau misalnya kita Jadi menurutku belanja yang penting Dari ekonomi itu kita dijelasin cara mengendalikan inflasi itu ada 2. Pertama itu ada kebijakan moneter dan juga ada kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu cara mengendalikan inflasi yang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Ada 4 cara, yaitu adalah politik diskonto atau naik turunnya suku bunga itu sendiri. Lalu ada operasi pasar terbuka, yaitu dia menjual atau membeli sertifikat, contohnya kayak sertifikat tanah atau yang penting lah. Terus ada giro wajib minimum, yaitu kita harus punya dana cadangan. Dan yang terakhir ada pengendalian kredit, yaitu ketat atau longgarnya pembelian kredit kita. Lalu yang kedua apa nih? Nah, yang kedua itu adalah kebijakan fiskal. Nah, kalau kebijakan moneter itu kan dari pemerintah lewat Bank Indonesia atau Bank Sentral. Sedangkan kalau misalnya kebijakan fiskal itu pemerintah lewat Menteri Keuangan. Nah, aku mau nanya, kalian pada tahu nggak Menteri Keuangan kita pada saat ini itu siapa? Siapa? Ibu Sri Mulyani. Jadi benar banget ya. Jadi Ibu Sri Mulyani itu adalah Menteri Keuangan Indonesia pada saat ini. Nah, nggak cuma kebijakan moneter yang punya kebijakan, melainkan kebijakan fiskal juga ada. Kebijakan yang pertama itu adalah pajak. Jadi pajak itu dikendalikan oleh pemerintah antara dinaikin atau diturunkan. Sedangkan yang kedua itu adalah kebijakannya pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah itu antara diperbanyak atau enggak dikurangi. Dan itu pengeluaran pemerintah itu untuk infrastruktur seperti tol dan pokoknya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, aku mau nanya, menurut kalian kita sebagai siswa tuh bisa nggak sih membantu untuk mengendalikan inflasi? Bisa nggak? Sebagai siswa kayaknya apa ya, kalau misalnya apa terusnya kayak agak susah aja sih kalau siswa mungkin belum ada wewenangnya. Ya, sebenarnya bisa sesimpel kita tuh yang pertama tinggal menabung. Jadi tuh kita tinggal menabung kayak 1 hari 2.000 tinggal masukin ke celengan nih. Ya, masukin ke celengan. Sesimpel itu menabung, kita tuh
bisa mengendalikan atau membantu mengendalikan inflasi. Yang kedua itu adalah berinvestasi. Nah, berinvestasi itu mirip lah guys Sama. sama ya, mirip lah sama menabung. Tapi itu kayak nanam modal gitu, kayak bener kayak kata dia saham ataupun kripto. Tapi guys, sebagai siswa kita juga harus bijak ya dalam berinvestasi. Kalau misalkan kita nggak bijak, malah bisa memperburuk inflasi itu sendiri dalam diri. Nah, untuk menutup kampanye hari ini kita ada moto nih. Nah, ayo 1, 2, 3. Menabung bukan soal jumlah uang yang dikumpulkan, melainkan soal kebiasaan yang ditambah tumbuh kembangkan. Sekian dari kami, terima kasih.